Mama Sihir turut berduka cita. Gulit. Halo, King Yu. Aku dengar kau setuju untuk bergabung dengan proyek perusahaan Lucian. Itu luar biasa. 5 tahun lalu, aku ingin mengundangmu untuk berpartisipasi, tapi kau baru saja melahirkan saat itu. Dan benar-benar tidak ada jalan. Belum terlambat sekarang. Perusahaan cabang Lucian yang baru didirikan di Amerika Utara akan dikelola dengan sempurna olehmu dengan otoritas penuh. Baik. Beri aku waktu 1 hari. Aku punya beberapa urusan pribadi. Besok, aku pasti akan naik pesawat tepat waktu. Istriku. Aku membawa Dian dan anaknya kembali. Aku sudah membeli tiket ke akuarium. Aku akan mengajak Sihung bermain nanti. Bagus, aku akan menunggumu pulang. Aku masih punya hadiah ucapan selamat untuk diberikan kepadamu. Itu pasti akan membuatmu tidak akan melupakannya seumur hidup. Istriku, kau sudah menjadi lebih bijak. Tunggu sebentar, kami akan segera kembali. Well, apa itu? Banyak sekali asap. King Yu, apa yang terjadi? Kak Xian, Kak King Yu, membakar foto pernikahan kalian. Apakah ini dimaksudkan untuk mengintimidasi aku? The film was translated Lu King Yu. and narrated by M. Lu King Yu Media. keluar kau. Perjanjian perceraian. Surat kematian. Lu King Yu, di mana kau? Surat kematian sihir. Apa yang sedang terjadi? Ahli bedah ternama dari Rumah Sakit Huaan. Apa? Bahkan tidak tahu tentang sertifikat kematian yang dikeluarkan oleh rumah sakitnya sendiri. Apa maksudmu? Apa maksudmu Sihir sudah meninggal? Mustahil. Benar-benar mustahil. Berapa umur Sihir? Dia baru berusia 6 tahun. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba meninggal? Surat kematian ini, kau memalsukannya bukan? Sama seperti kau memalsukan catatan medis Sihan waktu itu. Katakan padaku, di mana kau menyembunyikan Sihan? Di mana dia disembunyikan? Apakah aku memasukkannya atau tidak? Kamu tentu bisa pergi bertanya ke rumah sakit. Aku tidak ingin menjelaskan apapun kepadamu. Surat perjanjian cerai. Aku sudah menandatanganinya. Aku menyarankanmu untuk menandatanganinya juga. Untuk urusan selanjutnya, hubungi pengacara secara langsung. Itu saja. Aku bilang. Terobosan. Sekarang mari kita sambut Presiden Perusahaan Lucian, Nona Lu King Yu, untuk memberikan kepada semua orang laporan terperinci. Hadirin sekalian, mari kita sambut Nona Lu King Yu. Halo semuanya, saya Lu King Yu. Halo, Nona Lu. Sudah sampai tahap mana perusahaan Anda dalam penelitian dan pengembangan obat anti kanker? Obat-obatan kami memiliki hasil yang baik dalam uji klinis dan diharapkan untuk memasuki pasar. WUCL dari grup B. Boleh saya bertanya lokasi spesifik mana yang dimaksud dengan pasar timur yang Anda sebutkan? Rumah Sakit Huaan di Huaguo telah mengirimi kami undangan. Kami akan pergi ke sana minggu depan untuk pemeriksaan. Jika semuanya berjalan lancar, perusahaan kami Lucian akan mendirikan kantor cabang di Huaguo, membawa pencapaian penelitian kami untuk memberi manfaat bagi masyarakat Huaguo. Kamu sudah memutuskan untuk kembali ke negara ini minggu depan, benarkah?
Mengapa, Presiden P? Saat Anda awalnya menyerahkan perusahaan Lucien kepada saya, Anda berjanji kepada saya bahwa Anda tidak akan pernah mencampuri keputusan perusahaan. Mengapa? Apakah Anda akan menyesalinya? Tidak, kamu adalah seorang ahli di bidang biomedis. Dengan Lucien di tanganmu, hanya dalam 5 tahun singkat, kamu telah menjadikannya pemimpin industri. Profesional harus menangani urusan profesional. Aku sama sekali tidak akan mencampuri. Lalu, mengapa Anda masih? Aku hanya ingin tahu, apakah pilihanmu terhadap rumah sakit Huaan adalah karena kamu belum bisa melepaskannya. Melepaskan apa? Aku mendengar bahwa mantan suamimu Zhou Xian 3 tahun lalu menjabat sebagai wakil presiden rumah sakit Huaan. Dia saat ini sedang mencalonkan diri untuk posisi presiden. Jika dia bisa menandatangani perjanjian kerjasama dengan kami, posisi presiden pasti akan menjadi miliknya. Jadi, apakah kamu mencoba membantunya? Ini adalah urusan pribadi saya. Presiden P, bagaimana Anda tahu? King Yu, perasaanku padamu, kamu bukannya tidak menyadarinya. Zhou Xian tak lama setelah menceraikanmu, menikahi wanita itu. Mereka menyiksamu seperti itu. Kamu harus sedikit sadar. Itu benar. Dia dipromosikan dan mendapat kenaikan gaji. Keluarganya harmonis dan bahagia. Menikmati kebahagiaan rumah tangga. Betapa bahagianya mereka. Tapi bagaimana dengan anakku? Apakah anakku mati sia-sia? Mengapa hanya aku yang harus menanggung rasa sakit karena kehilangan seorang anak? King Yu, aku tidak bermaksud begitu. Si yang baru berusia 6 tahun saat dia meninggal. Dia memegang tanganku saat itu. Dan dia bertanya padaku, di mana ayah? Mengapa ayah belum datang juga? Tapi pada saat itu, di mana Zhou Xian? Dia hanya peduli pada Sudian. Pada saat itu, kembang api dinyalakan di seluruh kota. Merayakan keberhasilannya melahirkan seorang anak. Katakan padaku, bagaimana aku bisa merelakannya? Bagaimana mungkin aku tidak membencinya? Jadi kamu memilih Huaan untuk balas dendam. Ya, 5 tahun terakhir ini, aku telah sangat menderita. Aku akhirnya menunggu hari ini. Aku ingin membuat Sudian dan Zhou Xian kehilangan segalanya dan dipermalukan. Aku mengerti. Namun Presiden P, saya akui, KUNTKK, kehuaan, memang didorong oleh motif pribadi saya. Tapi saya berjanji kepada Anda, saya pasti akan memprioritaskan kepentingan perusahaan terlebih dahulu. Jika Anda ingin memecat saya, bisakah Anda menunggu sampai setelah aku membalaskan dendamku? Aku berjanji padamu. Silakan lakukan. Apa? Lakukanlah dengan maksimal. Lakukan saja. Jika kamu butuh apapun, hubungi aku kapan saja. Tapi kamu, kenapa? Karena, hanya dengan membiarkanmu membalas dendam dengan tanganmu sendiri, kamu dapat menyelesaikan ganjalan di hatimu, dan terus melangkah maju. Aku bisa menunggumu. Terima kasih. Presiden P. King Yu, apa yang sedang kamu lakukan? Bukan apa-apa Guru Lin, ini hanya karena aku pulang ke rumah. Aku sedikit bersemangat. Aku sudah lama tidak pulang ke rumah. Wajar saja jika merindukan rumah. Ini dari rumah sakit Huaan, Presiden Huang, yang mengirimkan undangan ini kepadamu. Dia tahu bahwa kamu akan pulang minggu depan, dan secara khusus mengundangmu untuk menghadiri puncak seminar teknologi Jiangcheng. Baiklah, aku pasti akan hadir. Siapa wanita ini? Kita belum pernah melihatnya sebelumnya, Kam. Di Jiangcheng The kami, film was industri translated bioteknologi. and Kapan lagi narrated by sosok M Media. wanita secantik itu akan muncul kembali? Lihatlah pakaiannya. Dia tidak mungkin menjadi teman dekat seseorang kan? Lu King Yu. Sebuah lingkungan profesional. Dan kamu malah membawa seseorang yang begitu tidak sopan. Benar-benar menurunkan kualitas acara puncak ini secara tidak perlu. Lu King Yu. Ini benar-benar kau. Apa yang kau lakukan di sini? Lepaskan kehadiranku di sini. Tidak ada hubungannya denganmu. King Yu, setelah bertahun-tahun, kau sudah cukup banyak berubah. Gaun ini terlihat cukup bagus untukmu. Ya, saat aku bersamamu, mengurus pekerjaan rumah tangga setiap hari. Di matamu aku hanya layak memakai celemek. Bagaimana mungkin aku punya kesempatan untuk memakai jenis gaun haute couture ini? Gaun Adi Busana. Saat kau menceraikanku, tapi kau pergi tanpa membawa apa-apa. Dari mana kau mendapatkan uangnya? Apakah itu urusanmu? Renyahlah. Dian, kamu benar-benar luar biasa. Kamu benar-benar membantuku mendapatkan surat undangan itu. Itu bukan apa-apa. Suamiku adalah calon presiden Huaan. Apa arti sebuah kartu undangan belaka? Orang-orang yang menghadiri acara puncak ini, kalau tidak kaya ya berkuasa. Aku harus memberikan kesan yang baik dan berusaha untuk mendapatkan suami yang kaya. Dian. Lihat, bukankah itu Xiao Xian? Bagaimana bisa dia
tarik-menarik dengan wanita lain. Apakah kau melakukan sesuatu yang tidak tahu malu? Katakan padaku. Hal-hal yang tidak tahu malu. Apakah ada sesuatu yang lebih tidak tahu malu daripada seorang pria yang mengabaikan putranya sendiri di unit gawat darurat? Apakah ada yang lebih tidak tahu malu? Looking you, benar-benar hantu yang gigih. Kau masih berani menyebut Sihang kepadaku? Jika bukan, karena kau sang ibu yang melalaikan tugasmu, apakah putraku akan mati? Kau masih berani tertawa? Aku tertawa. Aku tertawa karena aku buta saat itu. Bagaimana mungkin aku menikahi pria sepertimu? Ada banyak orang di sini hari ini. Aku tidak akan repot-repot berdebat denganmu. Jangan membuat masalah di sini. Kamu rubah betina tidak tahu malu. Apakah kamu gila? Mengapa kamu berpura-pura tidak bersalah? Baru saja dengan suami dian-dian. Tarik-menarik. Kami semua sudah melihatnya. Jadi kamu benar-benar seorang wanita simpanan. Kamu bahkan membuat keributan sampai ke sini. Hanya dengan melihatnya dia jelas bukan orang yang baik-baik. Tidak menyangka akan menghadiri sebuah acara puncak industri. Dan bahkan bertemu dengan istri sahnya. Sebuah keributan besar menghajar wanita simpanan. Looking you, Kak Xian. Dia sudah tidak menginginkanmu lagi. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, pergilah sekarang juga. Pahami ini baik-baik. Bukan dia yang tidak menginginkanku. Aku sudah melihat segalanya dengan jelas sekarang. Sifat aslinya, itu adalah keputusanku untuk mengambil inisiatif. Untuk menceraikannya. Bajingan sepertinya. Hanya kamu yang akan menganggapnya seperti harta karun. Aku tidak tertarik padanya. Begitukah? Kalau begitu katakan padaku. Kamu seseorang yang hanya tahu cara berdiam di dapur. Seorang ibu rumah tangga. Apa yang kamu lakukan di tempat seperti ini? Bukankah itu hanya karena kamu bercerai? Kamu tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan hidup. Jadi kamu mendandani dirimu sendiri. Serba mencolok dan pamer. Datang ke sini. Mencari tiket makan jangka panjang. Dengan penghasilannya yang sedikit itu. Dia tidak hanya harus menghidupimu. Dan masih menjadi orang yang membereskan kekacauan orang lain. Membesarkan anak orang lain. Dan kamu pikir, dia bahkan memenuhi syarat untuk menjadi tumpuan hidupku. Diam. Apakah kamu pikir aku masih sama seperti dulu, membiarkanmu menindasku sesukamu? Dian, aku di sini. Apakah kau baik-baik saja? Lu King Yu, apa yang kau lakukan? Kak Xian, aku baru saja melihat Kak King Yu di sana dan ingin menghampirinya untuk menyapa. Tapi aku tidak menyangka bahwa dia tiba-tiba akan memukulku. Kakak Xiao, Lu King Yu, dia benar-benar kejam. Kamu harus menegakkan keadilan untuk dian-dian kami. Lu King Yu, aku tidak peduli mengapa kau datang ke sini. Minta maaf pada Dian sekarang juga. Minta maaf, sudah bertahun-tahun berlalu. Kamu tidak membuat kemajuan apapun, sama sekali. Seorang GNT sekelas Su Dian masih bisa memanipulasimu sepenuhnya. Itu bagus. Aku doakan kalian berdua bahagia. Mengingat waktu kita sebagai suami istri, aku tadinya menjaga perasaanmu. Karena kau menolak kebaikan, maka jangan salahkan aku jika aku bertindak kejam. Penjaga, Tuan Shou, apa perintah Anda? Wanita ini melukai istriku. Bawa dia ke kantor polisi. Siapa yang berani menyentuhnya? Nona Lu, apakah Anda baik-baik saja? Presiden Huang, Presiden Rumah Sakit Huan. Saya benar-benar minta maaf. Ini semua salah saya. Karena tidak datang menyambut Anda lebih awal. Tidak menyangka bahwa kekacauan sebesar ini terjadi. Aku baik-baik saja. Saya benar-benar minta maaf, Presiden Huang. Siapa kamu? Mengapa kamu begitu bersemangat membela Lu King Yu? Jangan katakan padaku, kamu adalah Sugar Daddy yang mensponsorinya. Apa yang kamu katakan? Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Lu King Yu sekarang, untuk bisa berdiri di sini, tidak mungkin ada hubungannya denganmu juga kan? Itu sebenarnya poin yang bagus. Aku datang ke sini hari ini, untuk menghadiri pertemuan puncak ini. Memang benar bahwa, aku menerima undangan dari Presiden Huang. Kak King Yu, jika kamu benar-benar kesulitan keuangan, kamu bisa memberitahuku, atau beritahu Xian. Kamu tidak perlu menjual tubuhmu. Dengan melakukan ini, apa yang kamu hilangkan adalah reputasi Xian. Bukankah begitu? Kakak Xiao, sekarang kamu melihatnya dengan jelaskan. Lu King Yu dia. Tidak hanya dia merayu kamu, bahkan orang semacam pria tua dengan wajah penuh kerutan ini, tidak akan dia lepaskan. Dia hanyalah seorang wanita murahan yang tidur dengan siapa saja. Jangan biarkan dia membodohimu. Semuanya diam. Orang ini adalah Presiden Rumah Sakit kami, Presiden Huang, atasan langsungku. Apa? Xiaozhou, apakah ini istrimu? Hanya dengan menggerakkan bibirnya, dia bisa memfitnah orang dengan santai. Sikap dan didikan istrimu benar-benar membuka mataku. Saya mohon maaf sebesar-besarnya Presiden Huang. Mengenai masalah ini, saya pasti akan memberi Anda penjelasan yang masuk akal. Mengapa kau berdiri di sana dengan terpaku? Minta maaf pada mereka. Aku. Mengenai permintaan maafnya, sebaiknya simpan saja untuk Nona Lu. Kak King Yu, maafkan aku. Aku benar-benar tidak tahu bahwa kamu dan Presiden Huang memiliki hubungan semacam itu. Itulah sebabnya aku menyinggungmu. Tolong jangan masukkan ke dalam hati. Su Dian, jelaskan apa yang baru saja kamu katakan. Hubungan apa?
yang aku dan Presiden Huang miliki. Aku, kakak, aku orang yang blak-blakan. Apakah aku salah bicara lagi? Presiden Huang, tolong jangan salahkan kami karena merasa curiga. Mengingat usia Anda, sudah jelas Anda adalah pria yang sudah menikah. Namun Anda begitu mati-matian membela Lu Qingyu. Tidak heran kami merasa bingung. Dian-Dian benar. Lu Qingyu, kapan kau bertemu Presiden Huang? Mengapa aku tidak tahu tentang ini? Shou Xian, apa maksudmu dengan itu? Apakah kamu menyiratkan bahwa presiden yang bermartabat dari Luxing Chongpeng akan terlibat dengan seorang presiden rumah sakit swasta kecil sebagai wanita simpanan? Apa yang kau katakan? Siapa yang kau katakan sebagai presiden? Perusahaan Lucian, Nona Lu, adalah calon mitra rumah sakit Huaan. Presiden perusahaan Lucian, sebuah perusahaan terkemuka di bawah grup Li. Leo, Lu Qingyu, Apple. Dia adalah Lil orang yang hanya dalam 5 tahun memimpin timnya untuk meneliti dan mengembangkan obat-obatan anti kanker. Di seluruh industri, nilainya adalah yang tertinggi. Bahkan Presiden bayar Anda harus mengikuti setiap perintahnya. Pantas saja Presiden Huang memperlakukannya dengan penuh hormat. Sosok seperti ini bisa berjalan berkeliling tanpa hambatan di seluruh Jiangcheng. Mustahil, benar-benar mustahil. Lu Qingyu hanyalah seorang ibu rumah tangga. Bagaimana mungkin dia presiden perusahaan Lucian? Shou Xian, jangan lupakan, aku sama sepertimu, juga lulusan dari Qingda sebagai mahasiswa berprestasi. Jika kamu tidak menggunakan kata-kata manis dan mengikatku dengan cinta dan keluarga, bagaimana mungkin aku dengan sukarela melepaskan karirku sendiri? Itulah sebabnya hari ini kamu begitu mendiskriminasiku. Itu tidak benar. Kamu pasti berbohong. Kamu pasti telah berkolusi dengan yang disebut presiden ini untuk menutupi skandalmu dengan menceritakan kebohongan besar ini. Saya benar-benar tidak menyangka seseorang bisa begitu bodoh. Sampai sejauh ini, apakah kamu tahu konsekuensi dari menyamar sebagai Presiden Lucian? Apa hasilnya? Terlebih lagi, apakah saya akan mempertaruhkan karir profesional saya seumur hidup hanya untuk bercanda? Siapa yang tahu? Mungkin kamu sedang putus asa. Lucian berada ribuan kilometer jauhnya. Terlebih lagi sang presiden. Tidak ada dari kami yang pernah bertemu. Jadi mengapa Anda tidak memberitahu kami siapa sebenarnya siapa? Kamu. Identitas Qingyu adalah sesuatu yang berhak kamu pertanyakan. Dari grup Pei, Presiden, apakah Anda akan dibayar? Aku pasti salah lihat kan? Presiden grup PPU, mengapa dia menghadiri pertemuan kecil kita? Siapa yang melakukan ini padamu? Aku baik-baik saja. Kenapa kamu datang ke sini? Aku tidak bisa berhenti mengkhawatirkanmu. Jadi aku bergegas datang untuk memeriksa. Saya benar-benar minta maaf. Tolong maafkan saya karena tidak menyambut Anda lebih awal. Putri kesayangan grup P datang ke tempatmu ini dan diperlakukan seperti ini. Presiden Huan, aku menuntut Anda memberi saya penjelasan yang masuk akal. Ya, itu memang diperlukan. Personal yang terlibat hari ini, rumah sakit kami pasti akan menangani mereka dengan tegah. Harap tenang saja. Sebelum daftar tindakan disipliner dari institut Anda diumumkan, grup P kami akan menangguhkan semua kerjasama dengan Huan. Qingyu, ayo pergi. Kamu baru saja bilang bahwa profesional non-industri tidak memenuhi syarat untuk menghadiri pertemuan puncak. Nah, itu mengingatkanku. Nona Xiao Tian, dari unit mana Anda berasal? Apa profesi Anda? Dan bagaimana Anda bisa masuk? Aku, Dian-Dian memberiku surat undangan itu. Mengapa aku tidak diperbolehkan masuk? Diam. Itu berarti Anda mengandalkan koneksi istri Dr. Zhou untuk menyelinap masuk melalui pintu belakang. Dalam hal ini, bagaimana seharusnya institusi Anda menangani situasi ini? Zhou Xian menyalahgunakan wewenangnya. Kami akan mencabut kelayakannya untuk berpartisipasi dalam pemilihan direktur. Itu bagus. Presiden Huang, aku. Ayo pergi. Qingyu, dengarkan aku. Dr. Zhou, istrimu menodai Rob Qingyu. Anda perlu memberi ganti rugi. Aku akan memberi kompensasi. Berapa banyak? Biayanya. 20 juta. Xian. Shou Xian, kamu benar-benar menikahi istri yang baik, Presiden Huang saya. Apa maksudmu dengan itu? Jelaskan dirimu dengan jelas. Cukup. Kak Xian, kamu benar-benar membentakku. Rok sampah itu tidak bernilai 20 juta. Dia jelas ingin memerasmu. Su Dian-Dian, masa depanku yang menjanjikan telah hancur olehmu. Masa depanmu. Itu pasti mantan suamimu kan? Ada apa? Seleramu tidak terlalu bagus. Jika seleraku bagus, aku tidak akan berakhir seperti ini. Pria seperti itu memprioritaskan keuntungan di atas segalanya. Aku rasa dia tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Tidak masalah.
Semakin besar keributan yang mereka buat, semakin menguntungkan bagiku. Baguslah kalau kamu sudah bersiap. Benar, biarkan aku mengantarmu kembali ke hotel. Tidak perlu. Aku punya apartemen di Jiangzheng. Aku akan memberimu alamatnya. Antarkan aku ke sana. Oke, jalanlah. Siheng. Ibu pasti akan membalas dendam untukmu. Datang. Siapa Anda? Keluar. Itu dia. Persis seperti foto-foto di internet. Benar-benar sama. Wanita tidak tahu malu. Merayu suami orang lain. Pelakor, pergi dari lingkungan kami. Keluar. Wanita macam apa yang masuk ke rumahku tanpa alasan? Segera keluar, atau aku akan memanggil polisi. Masih berpura-pura. Kamu menggoda Dr. Zhou dari rumah sakit Huaan. Ketahuan oleh istrinya. Dan foto-foto kamu berlutut untuk meminta maaf. Sudah tersebar di seluruh internet. Dan kamu masih tidak mau mengakuinya. Kemari dan lihatlah sendiri. Dan kamu masih ingin memanggil polisi. Untuk wanita tidak tahu malu sepertimu, apa yang kami lakukan adalah melenyapkan momok bagi masyarakat. Zhou Xian. Sudiandian memutarbalikkan fakta. Tidak tahu malu. Dia berani membantah. Saudari-saudari pukul dia, hajar dia. Kalian semua keluar. Jika kalian tidak pergi, sekarang aku akan memukul kalian sampai mati. King Yu. Ini aku. Maafkan saya. Aku pikir itu mereka. Maafkan aku. Itu salahku, karena tidak melindungimu dengan baik. Aku sudah menginstruksikan orang-orang untuk membawa para pembuat onar itu, dan mengirim mereka semua ke kantor polisi. Tidak apa-apa. Berita daring. Pasti adalah perbuatan Zhou Xian dan Sudiandian. Perbuatan mereka. Alamat rumahku. Pasti juga telah dibongkar oleh mereka. Zhou Xian sudah diturunkan jabatannya. Dia sekarang menjadi kepala departemen. Dia ingin memutarbalikkan fakta, menggunakan opini publik untuk membersihkan namanya, dan kembali ke posisi wakil presiden. Aku terlalu meremehkan mereka. Apakah mereka tidak takut akan reaksi keras dari opini publik? Apa yang rencanamu lakukan? Cepat lihat Lu Qingyu. Dia diserang dengan sangat mengerikan. Aku tertawa setengah mati. Dia benar-benar layak mendapatkannya. Biarkan dia bersikap sombong. Dia pikir pergi ke luar negeri dan mendapatkan prestis. Berarti dia bisa bersaing denganku. Aku meremehkannya. Dian-dian kamu tetap yang paling cakap. Sekarang di internet, semua orang mengutuk Lu Qingyu. Tidak ada yang curiga sama sekali bahwa orang-orang yang pergi ke rumah Lu Qingyu untuk membuat masalah, semuanya dikirim oleh kita. Mereka semua mengira mereka adalah warganet yang antusias. 5 tahun yang lalu, aku bisa membuatnya keluar dari keluarga Zhou. Sekarang aku juga bisa menghancurkan reputasi dan kedudukannya, dan membuatnya keluar dari Jiangzheng. Zhou Xian pasti memiliki. Membelikanmu hadiah kan? 320.000. Suamimu benar-benar murah hati. Dian-dian, tentu saja. Bukankah itu Zhou Xian? Kemana dia pergi dengan tas hadiah itu? Tidak area ini. Mengapa ini terlihat sedikit tidak asing bagiku? Ini rumah Lu Qingyu. Maksudmu, tas hadiah seharga 320.000 itu tidak dibeli untukmu, melainkan dibeli untuk Lu Qingyu. Lu Qingyu, kamu benar-benar berani mencuri laki-lakiku. Kita lihat saja nanti. Qingyu. Presiden Pei juga ada di sini. Qingyu, ini adalah gaun yang kuberikan sebagai kompensasi untukmu, atas nama Dian-dian. Hentikan omong kosong ini. Kamu dan Sudiandian memfitnah dan menyebarkan rumor tentang King Yu secara daring. Bagaimana masalah ini akan ditangani? Masalah ini sepertinya tidak ada hubungannya dengan Presiden Pei kan? Zhou Xian, jangan berpikir bahwa dengan melimpahkan semua kesalahan kepada seorang wanita, kau bisa lepas tangan. Presiden Pei telah melacak alamat IP dari beberapa sumber informasi palsu dan menemukannya. Tampaknya itu berasal dari
Villa di sebelah utara propertimu. King Yu, kita berdua pernah menjadi suami istri baik atau buruk. Mengapa kita harus membuat segalanya menjadi begitu buruk? Terlebih lagi, di antara begitu banyak rumah sakit di Huaguo, kau memilih untuk bekerja sama dengan Huaan. Bukankah itu semua untukku? Mengapa kau berpikir begitu? King Yu, kau dan aku berbagi tempat tidur selama 6 tahun. Aku tahu apa niatmu terhadapku. Kau tidak akan ingin melihat masa depanku yang menjanjikan hancur seketika, kan? King Yu, aku minta maaf. Jadi apa yang kau inginkan? Asalkan kau meminta pihak administrasi rumah sakit untuk menunjuk aku untuk menandatangani perjanjian kerjasama dengan Lucianmu, maka semua rumor itu akan runtuh dengan sendirinya. Permainan yang bagus itu rencana yang cerdas. Kamu menempuh jalan memutar yang begitu jauh, hanya ingin menggunakan pengaruh King Yu untuk mempromosikan dirimu ke posisi presiden. Begitukah? King Yu, jangan dengarkan dia. Setelah masalah ini selesai, aku pasti akan membelamu. Aku akan membersihkan namamu dari ketidakadilan. Baiklah, Kau setuju? tapi aku juga perlu melihat ketulusanmu. Selagi aku mempertimbangkan, sebaiknya kau kendalikan istrimu. Jika mereka datang ke rumahku untuk membuat masalah lagi, kau tahu konsekuensinya. Tidak masalah. Tidak akan mengantarmu keluar. Baiklah King Yupi. King Yu, Presiden P, hubungi aku melalui telepon. Tidak, apakah kamu benar-benar ingin menyetujuinya? Lalu opini publik daring itu, aku juga bisa membantumu menyelesaikannya. Membereskan mereka. Bagaimana kau akan membereskan mereka? Turunkan topik yang sedang tren. Percuma, semakin kita menutup-nutupinya, semakin banyak orang akan menganggap kita bersalah. Cara terbaik adalah membiarkan Su Dian membongkar dirinya sendiri secara sukarela. Foto Su Xian di rumahku. Aku sudah menyuruh seseorang untuk mengirimkannya kepada Su Dian. Menurutmu apa yang akan dia lakukan? Aku mengerti. Halo. King Yu, orang itu sudah ditemukan. Ternyata orang yang kita cari adalah ketua dari perusahaan Healer Group Pei. Asisten Pei Yu. Dia kebetulan sedang berada di Huaguo untuk perjalanan bisnis. Jadi saya menggunakan nama Group Pei dan mengundangnya ke Jiangxian untuk pertemuan. Dia langsung setuju. Rafael, pewaris Sanofi. Ini pasti Presiden Pei. Senang bertemu dengan Anda. Saya Rafael dari Sanofi. Bisa bertemu Anda di sini. Benar-benar sebuah kehormatan. Saya ingin tahu Presiden Pei kali ini mengundang saya ke sini. Instruksi apa yang Anda miliki? Jangan gugup, bukan aku yang mengundangmu. Ini adalah presiden perusahaan Lucien. Ada beberapa urusan pribadi yang ingin aku bicarakan denganmu. Anda adalah Presiden Lucien. Saya sudah lama mengagumi reputasi Anda. Silakan bicara langsung tentang apa yang Anda butuhkan. Jika saya bisa membantu, saya pasti tidak akan menolak. Kalau begitu aku berterima kasih sebelumnya. Namun, apa yang ingin aku tanyakan adalah mengenai mantan istrimu, Su Dian. Di mana wanita itu, Su Dian? Oke, aku akan mengambil sesuatu. The film was translated and narrated by M Media. Siapa itu keluar? King Yu. Kamu benar-benar punya banyak trik. Bahkan setelah bercerai selama bertahun-tahun, Zhao Xian masih membelikanmu barang-barang semahal ini. Sayang sekali. Sampah sepertimu hanya pantas memakai sampah.
Pelanggaran masuk tanpa izin ke kediaman pribadi. Perusakan properti. Aku sangat penasaran. Apakah Xiao Xian benar-benar bisa melindungimu? Berhenti mencoba menakutiku. Sekarang semua orang tahu bahwa kamu hanyalah seorang wanita yang gagal naik ke tempat tidur. Sebagai istri sah, aku memberimu pelajaran. Warganet hanya akan setuju. Pelanggaran masuk tanpa izin ke kediaman pribadi. Ditambah nilai dari barang-barang ini. Aku sedang berpikir, mereka harus dihukum. Selama beberapa tahun kan? Bisakah teman-teman daringmu menanggung hukuman untukmu? Looking you, jangan kira aku tidak tahu. Kamu meninggalkan pernikahan dengan tangan hampa. Ini adalah rumah Xiao Xian, dan Dian sebagai istri Xiao Xian. Tinggal di sini adalah wajar dan sah secara hukum. Kamulah yang masuk tanpa izin, bukan? Apakah kalian naif atau buta hukum? Rumah ini, setelah orang tuaku meninggal dunia, dihadiahkan kepadaku. Ini termasuk harta bawaan sebelum menikah. Perceraian tidak melibatkan pembagiannya. Paham? Apa? Aku tidak menerima mediasi atau kompensasi apapun. Tunggu surat panggilan pengadilan. Sekarang kalian semua segera keluar. Benarkah begitu? Kalau begitu kenapa kamu tidak melihat? Apa ini? Jangan sentuh putraku. Apa yang kau lakukan? Kembalikan dia padaku. Looking you, kamu baik-baik saja tinggal di luar negeri. Kenapa kamu bersikeras untuk kembali? Kamu sudah kehilangan seorang putra. Mengapa kamu belum kapok? Mengapa bersikeras melawanku? Su Dian, kau mengikat Xiao Xian saat itu dan menyebabkan kematian putraku. Apakah kau pikir aku harus melepaskanmu begitu saja? Aku sengaja melakukannya. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Jika kamu punya nyali, tuntutlah aku. Xiao Xian demi aku bahkan bisa menelantarkan putra kandungnya sendiri. Dia tidak perlu. Lalu kamu ini apa? Su Dian, aku sudah bercerai dengan Xiao Xian. Kau juga telah berhasil mengambil tempatku. Kau menang. Aku tidak ingin bertengkar denganmu hari ini. Kau hanya perlu memberikan putraku kembali padaku. Semua yang terjadi hari ini, aku bisa. Berpura-pura itu tidak pernah terjadi bagaimana? Jika kamu mengakui kesalahanmu lebih awal seperti ini, bukankah masalahnya akan lebih sedikit? Sayang sekali kamu baru menyerah sekarang. Sudah terlambat. Jangan. Looking you. Beginikah caramu memohon pada seseorang? Apa yang kau inginkan? Aku ingat saat di restoran barat itu. Bagaimana kamu meminta maaf padaku? Apakah kamu sudah lupa? Kau ingin aku berlutut lagi? Bermimpilah. Baiklah, kamu punya nyali. Kalau begitu kamu bisa mengucapkan selamat tinggal pada putramu. Jangan tidak. Su Dian, aku akan membunuhmu. Xian, selamatkan aku. Dian. Dian, kau baik-baik saja. Looking you, apakah kamu gila? Apa kau pikir hanya karena orang bermarga P itu mendukungmu, kau bisa melakukan apapun yang kau mau? So Xian, sudah kukatakan padamu sejak lama. Kendalikan orang-orangmu. Apa yang kau janjikan padaku? Bukan aku, sungguh bukan aku. Siang ini, Looking you mengirimiku pesan. Katanya menyuruhku datang ke sini untuk bertemu. Saat aku dan Tian tiba, tempat ini sudah menjadi seperti ini. Furniturnya hancur, guci ebunya juga jatuh ke lantai. Lalu dia tiba-tiba menyerbu keluar dan bilang dia ingin membunuhku. Aku benar-benar takut. Apal? Semua yang dikatakan Dian benar. Pasti Looking you yang memasang jebakan ini. Dia menghancurkan semuanya sendiri, lalu menjebak Dian. Kak Xian, lihat. Ini pesan yang dikirim Looking you The film was kepadaku. translated Looking you. and narrated Aku by tidak M menyangka kau Media. begitu hina. Kau benar-benar memanfaatkan Xiaoyi dan aku untuk mengancam Dian. Ini bukan pesan yang kukirim. Kau masih mencoba menyangkalnya. Ini nomor teleponmu? Ini adalah era informasi. Tidak akan sulit bagi peretas untuk memalsukan nomorku. Untuk berpura-pura akulah yang mengirim pesan itu. Bukan? Kak King Yu, aku tidak tahu mengapa kamu ingin menjebakku seperti ini. Saat kamu bercerai dengan Xian dulu, aku akui aku telah bersalah padamu. Tapi jika kamu ingin balas dendam, datang saja padaku. Tolong jangan sakiti Xian dan Xiao Yoke. Su Dian, kau wanita sialan. Akhirnya aku menemukanmu. Mengapa kamu ada di sini? Dian. Siapa orang ini? Dia seniormu. Apa yang kau bicarakan? Aku adalah mantan suami Su Dian. Aku tidak terlambat kan? Kau datang tepat waktu. Su Dian, tidakkah menipu orang di luar negeri sudah cukup?
Setelah pulang ke rumah kau menggunakan trik lama yang sama lagi, menghancurkan keluarga orang lain. Apakah kau tidak punya rasa malu? Xian, selamatkan aku. Dian adalah istriku sekarang. Apel. Apa kau berencana untuk menyakitinya? Kapan aku pernah memukulnya? Foto-foto saat kau menyiksanya. Aku sudah melihat semuanya. Kau mabuk berat dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga, menyebabkan Dian menderita depresi dan hampir bunuh diri. Memperlakukan istrimu seperti ini. Apakah kau bahkan seorang pria? Di France, kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan serius. Jika dia memiliki bukti bahwa aku melakukan kekerasan dalam rumah tangga, aku pasti sudah berada di penjara dan tidak bisa keluar sejak lama. Itu karena kamu mengancamku menggunakan keluargaku. Itulah sebabnya aku tidak berani melapor ke polisi. Kau, keluargamu tidak ada di Prancis. Bagaimana mungkin aku menggunakan mereka untuk mengancammu? Jika jangkauanku bisa sampai ke kampung halaman, aku pasti sudah datang mencarimu sejak lama. Su Dian, tahukah kamu apa ini? Apa ini? Hasil amniosentesis Su Dian selama kehamilan. Dan laporan tes paternitas dengan Rafael. Palsu, ini semua palsu. Xian, aku merasa sangat tidak enak badan sekarang. Bisakah kamu membawaku ke rumah sakit sekarang? The film was translated Xian, and kamu. narrated by M Media. Dian. Kenapa Xioi dan mantan suamimu tidak memiliki hubungan darat, tetapi memiliki hubungan kekerabatan? Itu karena dia berselingkuh selama pernikahan dengan kakak iparnya sendiri, yang artinya adalah adik laki-laki Tuan Rafael. Kemudian, perselingkuhan itu terungkap. Karena itu, Rafael menceraikannya. Tidak, itu benar-benar tidak benar. Pria itu memaksaku. Jangan percaya padanya. Jika semua ini bohong, mengapa kau tidak memberitahuku? Aku Cukup, Su Dian. Caramu yang penuh dengan kebohongan benar-benar tidak berubah sama sekali. Aku melihatmu dan saudaraku saat kalian berada di tempat tidur. Video-video eksplisit itu sama sekali tidak menunjukkan tanda bahwa kau dipaksa. Bagaimana kalau aku mengeluarkannya dan membiarkan semua orang melihatnya? tidak, jangan. Jadi itu berarti kau mengakui bahwa apa yang kau katakan semuanya adalah kebohongan. Tidak, aku. Bukan itu maksudku. Su Dian, kau bersekongkol dengan saudaraku yang pecandu judi untuk menjual kembali rahasia perusahaan, menyebabkanku hampir kehilangan segalanya. Hari ini utang ini akan kuselesaikan dengan baik denganmu. Apa yang mencoba kamu lakukan? Ini Huaguo. Jangan bertindak sembarangan. Aku akan membawamu kembali ke Prancis, dan aku akan membuat perhitungan denganmu secara mendetail. Xian, selamatkan aku. Aku adalah istrimu. Jangan hanya berdiri di sana, melihatnya membawaku pergi. Pelanggaran masuk tanpa izin ke kediaman pribadi. Merusak propertiku. Perusakan dengan niat jahat terhadap abu putraku. Ini sudah termasuk tindak pidana penodaan mayat. Kejahatanmu telah terekam oleh pengawasan yang tersembunyi di dalam boneka beruang kecil itu. Sudah kukatakan, aku tidak akan menerima mediasi atau kompensasi. Kau tunggu saja sampai masuk penjara. Ini tidak ada hubungannya denganku. Semua ini dilakukan karena Su Dian menyuruhku. Ini tidak ada hubungannya denganku. Zhao Tian, kau telah mengkhianatiku. Begitulah adanya. Sejak kamu menikah dengan Xiao Xian, kamu menjalani kehidupan mewah setiap hari. Apa untungnya bagiku? Mengapa aku harus menanggung kesalahannya? Padahal kamulah yang melakukan kesalahan. Itu tidak adil. Kata-kata ini bisa kau simpan untuk hakim. Minggir. Tunggu. Aku tahu rahasia Su Dian. Selama kamu melepaskanku, aku akan memberitahumu rahasianya. Rahasia apa? Zhao Tian, diam. Jika kau berani bicara omong kosong, aku tidak akan melepaskanmu. Kamu bahkan tidak bisa mengurus dirimu sendiri dengan benar saat ini. Kamu nyaris tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Dan kamu masih berani mengancamku. Dasar jelang, beraninya kau memukulku. Aku akan membunuhmu. Tapi izinkan aku mengatakan ini terlebih dahulu. Mengenai masalah ini, aku tidak memiliki bukti yang kuat. Tapi aku bisa menjamin bahwa apa yang aku katakan sepenuhnya benar. Terlebih lagi, rahasia ini sangat penting bagimu. Kau bisa memberitahuku tentang itu. Tapi, bisakah kamu menjamin bahwa setelah aku memberitahumu, kamu tidak akan membiarkanku masuk penjara? Aku akan melihat rahasiamu dulu, untuk melihat apakah itu sepadan bagiku untuk melepaskanmu. Kematian Zhou Ziheng berhubungan dengan Su Dian. Apa yang kau katakan? Apa yang kau katakan? Omong kosong, kau bicara omong kosong. Kak Xian,
Dia mencoba menakut-nakutimu. Jangan pernah percaya padanya. Kau biarkan dia menyelesaikan apa yang dia katakan. Hari itu Su Dian dan aku pergi makan. Dia menerima panggilan telepon di tengah-tengah. Aku hanya mendengarnya secara tidak sengaja. Ya, kalian menemukan Saat seseorang. itu, Aku masih belum tahu apa arti dari menyingkirkan. Sampai hari itu, ketika Lu Qingyu datang ke restoran barat untuk mencarimu dan mengatakan Josie yang mengalami kecelakaan mobil, aku baru kemudian menyadari keterkaitannya. Kecelakaan mobil itu mungkin bukan sebuah kecelakaan. Su Dian, aku ingin kau membayarnya dengan nyawamu. Qingyu, Lepaskan. Qingyu. Ini tidak sepadan. Lepaskan. Tidak sepadan mempertaruhkan nyawamu demi dia. Qingyu, tenanglah sedikit. Si Heng di surga sana tidak akan ingin melihatmu seperti ini. Dengarkan aku. Lalu bagaimana dengan putraku? Putraku baru berusia 6 tahun. Dia masih sangat muda. Apakah dia mati sia-sia begitu saja? Qingyu, percayalah padaku. Jika masalah ini benar-benar dilakukan olehnya, aku pasti akan membuatnya membayar harga yang setimpal. Dian. Kau dan aku adalah kekasih masa kecil. Dan kita menikah setelah bertahun-tahun ini. Aku hanya butuh satu kata jujur darimu. Apa yang baru saja dia katakan? Apakah itu benar? Tidak, itu benar-benar tidak benar. Dia berbohong. Dia menjebakku untuk melarikan diri dari hukuman. Kak Xian, Si Heng adalah putramu. Bagaimana mungkin aku mencelakainya? Apa yang kamu lakukan berpura-pura menjadi orang suci yang tidak bersalah di sini? Bahkan jika kecelakaan mobil itu tidak ada hubungannya denganmu, tapi kamu jelas tahu bahwa operasinya hanya bisa dilakukan oleh Xiao Xian. Namun kamu tetap menunda Xiao Xian agar tidak pergi. Kematian Zhou Ziheng, Anda juga tidak bisa lari dari tanggung jawab. Kau, Apa maksudmu dengar? Hanya aku yang bisa melakukan operasi itu. Anda masih belum tahu. Hari itu Anda menemani Su Dian untuk melahirkan. Saya juga mengambil kesempatan untuk bertanya. Dokter yang menangani Zhou Ziheng mengatakan, Anda adalah ahli bedah terbaik di penyakit dalam. Hanya Anda yang bisa melakukan operasi ini. Tetapi Anda sedang berlibur hari itu. Pihak rumah sakit tidak bisa menghubungi Anda. Itulah sebabnya mereka membiarkan Lu Qingyu pergi ke restoran barat untuk mencari Anda. Qingyu. Apakah yang dia katakan benar? Jadi akulah yang menyebabkan kematian Si Heng. Selama bertahun-tahun ini, kamu bahkan tidak pergi dan bertanya tentang situasi kepala ahli bedah Si Heng. Sekarang kamu di sini berpura-pura menyedihkan. Kepada siapa kamu menunjukkan rasa bersalah ini? Su Dian, katakan padaku pada akhirnya, apakah kau yang membunuh Si Heng? Itu bukan aku. Dasar jalan jika kau punya nyali pukul aku. Mustahil. Selain itu, apakah kau yang melakukannya? Itu benar-benar bukan aku. Bohong. Kak Xian, cepat selamatkan aku. Wanita gila ini akan memukulku sampai mati. Apakah kau pikir dia sekarang bisa menyelamatkanmu? Apakah kau tahu ini ilegal? Orang sepertimu masih punya kesadaran hukum. Xiaoye, Halo Xiaoye. Ayah, aku pulang dari taman kanak-kanak. Mengapa ayah dan ibu tidak ada di rumah? Xiaoyi, ibu dalam bahaya. Cepat bantu ibu lapor polisi. mengapa kamu masih berdiri di sana dengan terpaku? Ayah, sepertinya aku mendengar suara ibu. Di mana kalian? Anak pintar Xiaoye. Ayah dan ibu sedang sibuk. Kau makanlah duluan. Tidak, aku ingin bicara dengan ibu. Ayah, apa yang sebenarnya terjadi pada ibu? Aku sangat takut. Bisakah ayah segera pulang? Xiaoyi, ayah ada urusan, ayah tutup teleponnya sekarang ya. Zhao Xian, mengapa bahkan kau tidak percaya padaku? Kau hanya ingin menyalahkanku.
dan memaksaku mati begitu. Kalau begitu aku akan mati di sini agar kau lihat. Dian. Jangan mendekat. Semua orang di dunia bisa tidak percaya padaku. Mengapa bahkan kau tidak percaya padaku? Lalu apa gunanya? Aku hidup. Lebih baik aku mati saja. Berakting seolah-olah itu nyata. Ini lantai 2. Kamu tidak akan mati meskipun melompat. Dian, apapun yang terjadi, turunlah dulu, turunlah. Kau pernah bilang kau akan mencintaiku dan melindungiku seumur hidup. Tapi hari ini, dia sangat menghinaku. Namun kau diam saja dan tidak melakukan apa-apa. Apakah semua sumpah ini palsu? Tidak, mereka tidak. Ini adalah apa yang terjadi hari ini. Terlalu banyak hal. Aku agak bingung. Lalu apakah kau masih bersedia percaya padaku? Aku bersedia untuk percaya, tapi beri aku waktu untuk membuktikan ketidakbersalahanmu. Oke, pikirkan tentang Xiaoye. Su Dian. Ekspor video pengawasannya. Edit dengan baik. Lalu cari beberapa akun pemasaran. Dalam 1 hari, aku ingin semua orang di Jiangchen mengetahui nama Su Dian. Baiklah, lalu mengenai abunya. Potong bagian itu. Abu itu palsu. Saya mengerti. Saya akan segera menanganinya. Jadi kamu sudah bersiap sejak lama. Tentu saja. Su Dian benar-benar gila. Mana mungkin aku menggunakan abu putraku sebagai lelucon. Kejahatan menghina mayat tadi hanya untuk menakut-nakutinya. Hal-hal yang dikatakan Xiao Tian barusan, aku akan mencari seseorang untuk menyelidikinya. Jika Su Dian benar-benar melakukannya, dia pasti akan meninggalkan jejak. Baiklah. Presiden Pei, saya pergi ke kamar Anda barusan, dan tidak ada yang menjawab pintu saat saya mengetuk. Saya menduga, Anda pasti berada di kamar Presiden Lu. Mengetahui aku ada di kamar King Yu, kamu masih berani datang mencariku. Tidak, saya datang untuk melapor kepada Anda tentang masalah yang Anda tugaskan kepada saya. Ada kemajuan. Jadi kamu memanggilku ke sini di tengah malam hanya untuk memberitahuku kamu sudah menemukan seorang koki. Begitukah? Seorang koki. Maksud Anda yang dari Xiang Yuexuan. Koki itu, bukan ini. Ini tentang saudara laki-laki Rafael yang Anda minta saya selidiki. Saya sudah menemukannya. Di mana dia? Tuan Rafael, setelah beberapa skandal terungkap, dia mengirim saudaranya, Lucas, menjauh dari negara. Apa yang terjadi kemudian? Dia kemudian menggunakan beberapa koneksi miliknya untuk kembali ke Huagul. Selain itu, dia dan Su Dian tiba di Jiangchen. Hanya berselang 3 hari. Kebetulan sekali. Entah itu takdir atau disengaja. Mereka berdua telah berkomunikasi secara rahasia. Sepertinya tebakan kita benar. Jika Xiao Tian tidak berbohong, maka Su Dian sedang menelponnya saat dia berada di restoran hari itu. Kami juga menyelidiki restoran itu, tetapi terlalu banyak waktu telah berlalu. Pengawasan video dari 5 tahun yang lalu telah dihapus. Jadi sekarang kami tidak bisa memverifikasi apakah ini benar atau tidak. Bagaimana dengan pengemudi tabrak lari itu? Apakah ada petunjuk? Tabrak lari itu melibatkan sebuah truk. Sebelum pengemudinya masuk penjara, dia didiagnosis menderita kanker stadium akhir. Dia mengajukan pembebasan bersyarat untuk perawatan medis dan meninggal dalam waktu kurang dari 2 bulan. Meninggal. Bagaimana dengan keluarganya? Dia sepertinya hanya memiliki 1 anak laki-laki. Setelah Siang meninggal dunia, itu adalah pukulan besar bagiku. Aku hanya berpikir untuk mengatur pemakaman dan tidak punya tenaga untuk mengurusnya. Temukan dia. Apapun yang terjadi, temukan putranya. Untukku. Ya, Presiden Pei. Xian, kau di sini. Aku. Su Dian. Aku berhati lembut hari itu dan mempercayai kebohonganmu. Kamera pengawas. Aku melihatnya dari awal sampai akhir. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa kau akan menjadi wanita yang begitu egois dan kejam. Setelah kau keluar dari rumah sakit, kita akan bercerai. Zhao Xian. Kau ingin menyingkirkanku dengan mudah. Tidak mungkin. Lucas, kau di mana?
Wanita itu terlihat agak tidak asing. Pria itu adalah Lucas. Hanya dengan melihat sebuah foto, kamu bisa mengenali orang aslinya. Penglihatanmu bagus. Dia. Adalah Sudian. Pakailah. Mari kita dengar. Rencana bagus apa yang mereka miliki sekarang. Mengapa kau begitu berhasrat untuk datang mencariku? Aku masih sibuk. Lucas adik laki-laki Rafael. Apa yang sedang kau kerjakan? Sibuk di meja judi. Hal yang aku tanyakan padamu terakhir kali. Apa rencanamu untuk itu? Biar ku beritahu. Jika kita menunggu lebih lama lagi dan masalah ini terungkap, kita berdua akan tamat. Anda cukup profesional. Aku bisa mendengar semuanya dengan jelas. Bagaimana Anda melakukannya? Aku menemukan seseorang. Yang saat Lucas tidak memperhatikan. Memasang alat penyadap. Di sana di tempat mereka berada. Aku tahu. Tetapi kembali ke Prancis membutuhkan manuver. Jika kita tidak menyingkirkan saudaraku, kita berdua akan mati. Bukankah kau bilang padaku bahwa kau sudah menemukan beberapa pemegang saham yang mendukungmu? Tetapi agar mereka mendukungku, aku butuh uang. Jika tidak, dengan cek tidak berharga dariku. Berapa banyak yang mereka inginkan? 10 juta. OSD. Mengapa mereka tidak merampok orang saja? Kau awalnya anggota keluarga Rafael. Saham perusahaan seharusnya mencakup sebagian untukmu. Dukungan mereka untukmu adalah hal yang wajar dan pantas. Mengapa mereka mengajukan tuntutan sebesar itu? Mengapa kau terburu-buru? Saat kau mengkhianati saudaraku dulu, bukankah kau menghasilkan banyak uang? Selama bertahun-tahun ini, kau telah bersama pria marga show itu. Gigolo itu, kau pasti sudah berpenghasilan cukup banyak kan? Selama bertahun-tahun ini, berapa banyak uang yang telah kau ambil dariku? Tidakkah kau tahu? Ditambah hal-hal dari masa itu. Dari mana aku harus mengumpulkan uang sebanyak ini? Membayar sopir truk itu. Berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk itu? Nyawa yang murah. Jangan mencoba membodohiku. Aku pasti bisa mendapatkan uangnya. Tapi aku masih kurang 20 juta. Kau pikirkanlah sendiri. Jika tidak, aku akan melakukan aksi yang sama lagi. Pelayan minta tagihannya. Ayo pergi. Ini, pencapaian medis klinis gua selama 3 tahun terakhir. Aku sudah menyiapkan semuanya. Aku bisa mengirimkannya kepadamu. Malam ini, ya, aku mengerti. Apa maksudmu? Aku mengerti. Seminar ini, aku pasti akan tampil dengan baik. Bagus. Xian, kau sudah kembali. Ini adalah sup sarang burung yang khusus. Kumasak untukmu. Cobalah. Kenapa kau kembali? Ini rumahku. Kemana lagi aku akan pergi jika tidak kembali? Aku ada rapat penting besok. Aku tidak punya waktu untuk mengurusi urusanmu. Bersiaplah. Kita akan mengurus prosedur perceraian lusa. Xian, apakah kau masih memikirkan apa yang terjadi hari itu? Dan marah? Apakah kau benar-benar tega meninggalkanku sendirian dan mencampakkanku? Keluar. Jadi kau adalah orang dari rumah sakit Xingyu. Itu benar. Daftar peserta untuk seminar industri tersebut telah diumumkan. Saat waktunya tiba, serahkan saja data hasil penelitiannya kepada saya. Dan 20 juta akan menjadi milik Anda. Pencapaian penelitian macam apa yang bernilai begitu besar? Hasil penelitian itu sendiri tidak bernilai banyak. Tetapi kerjasama dengan Lucien sangat berharga. Tidak seperti kami. Sekeras apapun kami bekerja, kami tetap tidak bisa menghasilkan uang secepat Anda. Hanya dengan menjentikkan jari, 20 juta akan segera dikreditkan ke rekening Anda. Di mana lagi ada kesepakatan sebagus ini? Bagaimana menurut Anda, Nyonya Scholl? Baiklah, senang bekerja sama. Sebuah cek ban dari Ban Tianchen. Xian, jangan hiraukan mereka. Benahi pola pikirmu.
Hari ini adalah kesempatan Hua untuk membalikan keadaan. Kita benar-benar tidak boleh membuat kesalahan apapun. Terima kasih kepada Anda semua yang telah hadir. 3 tahunan. Konferensi seminar teknologi. Seperti yang diketahui semua orang, perusahaan kami Lucian akan memilih satu mitra strategis dari antara rumah sakit besar. Oleh karena itu, saya berharap semua rumah sakit besar dapat sepenuhnya menunjukkan kekuatan unik masing-masing, pencapaian penelitian, dan keterampilan medis yang luar biasa untuk berkontribusi pada kemakmuran dan perkembangan industri medis dan farmasi di Huaguo kami. Sepertinya Dr. Zhou agak enggan untuk menyerah. Apa? Presiden Song, Presiden Rumah Sakit Shengyu. Apakah Anda benar-benar berencana untuk melawan Presiden P demi seorang wanita? Aku tadi bertanya-tanya, siapa itu? Bukankah ini Presiden Song? Dari Rumah Sakit Shengyu. Kenapa? Rumah sakit kelas 2 seperti milikmu juga memenuhi syarat untuk hadir seminar hari ini. Semua orang di Jiangcheng tahu bahwa Huaan memimpin rumah sakit, tetapi Xingyu kami, setelah ditekan selama bertahun-tahun, sudah waktunya bagi kita untuk membalikkan keadaan. Mendengar Presiden Song, sepertinya Anda cukup percaya diri. Sama sekali tidak. Kami akan melakukan The yang film was terbaik. translated and Kalau begitu kita narrated lihat by saja M nanti. Media. Selanjutnya mari kita sambut dokter perwakilan dari Rumah Sakit Huaan, Tuan Xiao Xian, ke atas panggung untuk berbicara. Halo semuanya, hari ini saya ingin membagikan dengan Anda pencapaian riset medis klinis dari Rumah Sakit Huaan selama bertahun-tahun. Tunggu sebentar. Dr. Zhou, terapi gen dan transplantasi organ ini, teknologi mutakhir ini, itu semua adalah pencapaian Litbang Xingyu. Bagaimana bisa itu menjadi milik Anda, milik Huaan? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Saya bicara omong kosong. Ini adalah sertifikat paten yang baru saja kami ajukan hari ini, dan sekarang menjadi milik Anda lagi. Anda Huaan. Benar-benar tidak tahu malu. Mustahil kau mendapatkan. Sertifikat paten. Laporan riset ini, bagaimana bisa itu ada padamu? Sertifikat paten ini palsu. Ini dipalsukan. Xiao Xian, apa yang Anda lakukan? Beraninya Anda merobek di depan umum sertifikat paten rumah sakit kami. Anda, siapa yang memberi Anda keberanian? Xiao Xian, apakah kau gila? King Yu, percayalah padaku. Hasil riset ini adalah milikku. Dalam laporan riset ini, setiap kata adalah kerja keras dan dedikasiku. Kau harus percaya padaku. Lepaskan. Apakah kamu baik-baik saja? Dia menyakitimu bukan? Xiao Xian awalnya milikmu, rumah sakit Huaan milikmu, tidak memenuhi syarat untuk menghadiri konferensi ini. Saya hanya mempertimbangkan bahwa rumah sakit Anda yang terhormat pernah menyelamatkan putra saya. Itulah sebabnya saya memberi Anda kesempatan. Namun saya tidak pernah menyangka bahwa Anda benar-benar akan menjiplak hasil penelitian rumah sakit lain. King Yu, kau mengenalku. Kedokteran adalah karirku. Itu adalah kebanggaanku. Aku tidak akan pernah menjiplak hasil riset orang lain. Sumpah seorang pria yang menelantarkan istri dan putranya. Apakah itu memiliki kredibilitas? Apa yang kau katakan? Presiden Lu, saya benar-benar minta maaf. Masalah ini, kami pasti akan menyelidiki secara menyeluruh sesegera mungkin. Xiao Xian, aku sudah berulang kali memperingatimu bahwa seminar ini sama sekali tidak boleh ada kendala. Tapi kamu sebaliknya menyebabkanku rasa malu yang begitu besar. Jika kamu tidak memberiku penjelasan yang masuk akal hari ini, kamu dipecat. Presiden Huang, tolong pertimbangkan ini. Shengyu baru mengajukan patennya hari ini. Itu berarti materi-materi ini belum diungkapkan secara publik sebelum hari ini. Aku baru mengirimkan PPT-nya kepadamu tadi malam. Bagaimana mungkin aku menjiplaknya? Xiao Xian.
Karena Anda mengeklaim hasil penelitian ini adalah milik Anda, maka Anda harus memberikan bukti. Sebaiknya Anda berpikir matang-matang. Siapa yang bisa memiliki akses ke rahasia-rahasia Anda ini? Rahasia-rahasia ini, dari mana lagi mereka bisa muncul? Materi-materi ini selalu tersimpan di komputer di ruang kerjaku. Sudi Andian. Jadi itu kau. Angkat teleponnya. Angkat teleponnya. Wanita keji. Wanita keji. Zhao Xian, sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini, Anda masih bersandiwara. Saya beritahu Anda, hari ini Anda menghina rumah sakit kami. Masalah ini, saya benar-benar tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Aku ingin pengawasan video sebagai bukti. Seseorang memanfaatkan ketidakhadiranku dari komputerku, mencuri dataku, dan menjualnya ke rumah sakit Shengyu. Anda membuat tuduhan palsu. Aku membuat tuduhan tak berdasar. Videonya ada di sini. Bukan wanita ini. Bukankah ini istri Dr. Zhou? Sudi Andian. Pasangan ini, trik apa yang mereka mainkan sekarang? Sang istri mencuri milik suaminya, hasil penelitian, dan menjualnya kepada pihak lawan. Di dunia ini, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Zhao Xian, lihatlah dengan jelas. Di dalam video ini, kami hanya melihat Sudiandian dari komputer Anda menyalin sebuah berkas. Tetapi apa isi berkas tersebut? Tidak ada satupun dari kami yang tahu. Itu tidak membuktikan apa-apa. Bagaimana Anda bisa mengklaim bahwa apa yang dicuri Sudiandian adalah tepat hasil penelitian ini? Terlebih lagi, kita semua tahu Anda dan Sudiandian adalah suami istri. The film was Pasangan adalah translated satu kesatuan. and narrated Jika by dia M menghancurkan Media. karir Anda, apa keuntungan yang akan didapatkannya? Saat Anda mengatakan ini, Anda sendiri bahkan tidak mempercayainya. Karena aku ingin menceraikannya. Aku ingin menceraikannya. Dia tidak mau. Dia ingin menjebakku. Cerai tidak mungkin. Dialah orang yang bisa membuatmu mengabaikan nyawa putra kandungmu sendiri hanya untuk bersamanya. Ini baru 5 tahun yang singkat. Mengapa kalian sudah bercerai? Aku seharusnya tidak demi bajingan hina ini meninggalkan istriku yang bersamaku dalam suka dan duka. Aku bahkan karena dia tidak sempat melihat saat-saat terakhir putraku. Aku bahkan tidak melihatnya. Lepaskan tangan kotormu dariku. Karma. Ini adalah karmaku. Kami perusahaan Lucian menghargai bukti. Karena Zhao Xian tidak dapat memberikan bukti, maka kami perusahaan Lucian telah memutuskan untuk memilih rumah sakit Shengyu sebagai mitra kerja sama strategis kami. Pergilah siapkan kontraknya. Ya Presiden Pei. Terima kasih. Presiden Pei senang bekerja sama dengan Anda. Namun, izinkan saya menyatakan kebenaran yang tidak menyenangkan di awal. Jika rumah sakit Anda yang terhormat memiliki kemungkinan penipuan akademik, maka Anda harus memberikan ganti rugi sesuai dengan perjanjian kontrak. Presiden Lu harap tenang. Kami benar-benar tidak akan. Zhou Xian, kamu benar-benar memberiku kejutan besar. Dengan ini saya secara resmi memberitahu Anda dipecat. Kontrak komersial. Tunggu. Pertunjukan dimulai. Permisi semuanya. Saya dengar ada diskusi di sini mengenai kepemilikan hasil penelitian. Kepemilikan. Saya yakin ini menyangkut mantan istri saya, Sudi Andian. Jadi saya secara khusus membawanya ke sini untuk menjelaskan dengan jelas kepada semua orang. Sudi Andian, apakah itu kau yang mencuri data riset milikku? Apakah itu kau? Mengapa kau melakukan ini padaku? Xian, syukurlah. Akhirnya aku menemukanmu. Xiao Yi mengalami kecelakaan mobil. Nyawanya sedang di ujung tanduk. Anda adalah dokter spesialis penyakit dalam terbaik. Aku memohon padamu, tolong selamatkan dia ya. Apa katamu kecelakaan mobil? Baiklah Sudi Andian, dan orang-orang sepertimu. Hal-hal yang tidak sanggup kamu katakan. Baiklah, karena kamu tidak sanggup mengatakannya. Aku akan mengatakannya untukmu. Semuanya.
Baru hari ini, di Jiancheng Avenue, sebuah kecelakaan mobil terjadi. Su Diandian bersama dengan Lucas dan putrinya Xu Xiaoye sedang dalam perjalanan ke bandara dan bertabrakan dengan sebuah truk. Xu Xiaoye terluka parah, tetapi dia sudah dikirim ke rumah sakit. Saya pikir di sini pasti ada banyak orang yang mencari Su Diandian di seluruh dunia. Bukan, Dr. Shou. Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya. Ponselmu mati. Kemana kau membawa Xiaoye? Siapa orang ini? Dia adalah ayah kandung putrimu, Lucas. Sudah kuduga. Lu Qingyu. Itu kau, keberadaan Lux dan aku. Kaulah yang mengungkapkannya kepada Rafael. Bukan begitu. Mengapa kau berpikir begitu? Berhenti berpura-pura. Itu kau. Jika kau tidak ikut campur, Lux dan aku pasti sudah membawa Xiaoye dan naik pesawat kembali ke Prancis. Dasar kau menghancurkanku. Aku akan membunuhmu. Aku menghancurkanmu. Apakah aku yang memaksamu untuk mengkhianati Xiao Xian? Apakah aku yang memaksamu melarikan diri dengan uang itu? Apakah aku yang memaksamu untuk menyimpan niat buruk dan berkolusi dengan pemegang saham Sanofi yang berujung pada permusuhan dan diburu? Jelas-jelas itu dirimu sendiri yang keserakahannya berujung pada perbuatan jahat yang mengakibatkan nasib ini. Itulah pembalasanmu. Siapa lagi yang bisa kau salahkan? Masalah mengenai Sanofi, bagaimana kau mengetahuinya? Dengan begitu jelas, jika Presiden Pi tidak begitu berpengaruh dan diam-diam bersekongkol dengan Rafael, bagaimana mungkin para pemegang saham itu setuju untuk mendukung? Sampah seperti Lucas? Mungkinkah itu benar-benar hanya berdasarkan 10 juta dolar Amerika? Lelucon yang luar biasa. Apel, apakah maksud Anda beberapa pemegang saham di perusahaan itu diatur olehmu? Itu semua hanyalah sandiwara untuk memancing kami masuk. Apalagi, Rafael mengelola perusahaan dengan sangat baik. Para pemegang saham itu tidak bodoh. Bagaimana mungkin mereka membiarkan orang bodoh sepertimu melangkahi mereka dan memberi perintah? Tujuan utama perusahaan adalah keuntungan. Jika kau menjadi presiden fondasi Sanofi yang berusia seabad, bukankah itu akan hancur di tanganmu? Kau, Presiden Pri, Presiden Lu, aku masih harus berterima kasih kepada kalian berdua. Jika kalian berdua tidak memberitahuku tentang konspirasi mereka, aku tidak akan tahu masalah macam apa yang mungkin meletus. Anda terlalu baik. Saya hanya melakukannya karena dendam pribadi. Hanya sekadar membantu. Kau wanita. Kau benar-benar bukan manusia. Kau kembali khusus sebagai iblis yang menuntut balas. Su Diandian, sudah kukatakan padamu sejak lama. Ada kebencian di antara kita atas kematian seorang anak. Aku benar-benar tidak akan pernah melepaskanmu. Jadi kau bersekongkol dengan Sheng Ye untuk mengkhianatiku, hanya untuk menggelapkan uangnya dan kembali ke Prancis. Benar sekali. Aku sudah menikah denganmu selama 5 tahun. Aku merawatmu dengan teliti, melayani setiap kebutuhanmu. Bagaimana kau memperlakukanku? Saat Lu Qingyu kembali, kau ingin menceraikanku. Kenapa? Xiao Xian, kau anggap apa aku ini? Mengapa aku harus menceraikanmu? Bukankah kau sendiri tahu jawabannya? Apa hubungannya ini dengan Qingyu? Qingyu. Qingyu. Kau memanggilnya dengan begitu mesra. Xiao Xian, apakah kau lupa bahwa dulu, hanya demi bersamaku, kau memaksanya berlutut di hadapanku. Dia tidak bisa mendapatkan taksi. Memohon padamu untuk mengantarnya ke rumah sakit. Tapi hanya demi menyenangkanku, kau meninggalkannya sendirian di tengah hujan. Apakah kau sudah melupakan semua ini? Diam, jangan katakan apa-apa lagi. Aku bersikeras mengatakannya. Sekarang setelah kau melihatnya, terlihat glamor dan sukses, kau menempel padanya seperti anjing. Sudah terlambat. Xiao Xian, kenapa kau tidak melihat seperti apa dirimu sekarang? Apakah kau layak bersamanya? Aku beritahu kau, orang sepertimu hanya pantas menemaniku di neraka. Akan kurobek mulutmu. Enyahlah. Sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini, apa yang harus kutakuti? Kamu Xiao Xian, memanfaatkanku lalu membuangku. Dan sekarang kau ingin mengusirku. Jangan harap. Ini mungkin satu-satunya hal yang akan pernah Su Diandian katakan seumur hidupnya. Aku mencuri hasil penelitian ilmiahmu. Lalu kenapa? Kau berutang semua ini padaku. Inilah yang pantas kudapatkan. Lalu kepada siapa kau menjual data yang kau curi dari Xiao Xian? Rumah sakit Xingyu. Omong kosong. Benar-benar omong kosong. Bukti apa yang Anda miliki? Yang kuinginkan adalah uang. Untuk apa aku menginginkan bukti? Jika kau ingin bukti, cari saja polisi. Presiden Lu, biar saya beritahu Anda. Dia tidak memiliki bukti apapun saat ini. Selain itu, wanita seperti Su Diandian
tidak memiliki satupun kata yang jujur di mulutnya. Presiden Song, mohon tenang saja. Saya benar-benar tidak akan karena kata-kata sepihak dari orang-orang tertentu mengambil kesimpulan akhir. Namun, untuk memperjelas sengketa kepemilikan, sebenarnya tidak sulit. Selama rumah sakit Anda dapat memberikan draft awal dari hasil penelitian ini dan membuktikan bahwa draft awal ini ada sebelum milik Xiao Xian, maka tentu saja itu dapat membuktikan ketidakbersalahan Anda. Tidak, saya, Asisten Fang. Tolong selidiki secara menyeluruh atas nama Presiden Song. Kita benar-benar tidak boleh salah menuduh orang yang tidak bersalah. Presiden Song, tolong, Saya, tolong. Lepaskan. Dian. halo ini aku. Apa? Baiklah, aku akan menyuruhnya segera pergi. Xian, mari kita kesampingkan perselisihan kita sebagai orang dewasa. Untuk saat ini ya, rumah sakit baru saja menelepon. Mereka bilang kondisi Xiao Yi sangat buruk, organ dalamnya rusak. Hanya jika kau yang melakukan operasinya, ada harapan untuk menyelamatkannya. Aku memohon padamu, jangan cemaskan semua ini sekarang. Ikutlah denganku ke rumah sakit dulu. Kau memintaku untuk menyelamatkan Xiao Yi. Ya, Xiao Yi adalah putrimu. Hanya kau yang bisa menyelamatkannya. Asalkan kau menyelamatkannya, bagaimana kau membalas dendam padaku? Tidak masalah. Aku memohon padamu. Aku bahkan tidak bisa menyelamatkan putraku sendiri. Mengapa aku harus menyelamatkan anak yang lahir dari wanita jalang sepertimu? Apa yang kau katakan? Zhao Xian, Xiao Yi tumbuh besar di sisimu sejak dia masih kecil. Bagaimana bisa kau mengutuknya seperti itu? Karena kau mencuri data riset milikku, mengacaukan seminar. Aku dipecat oleh rumah sakit. Aku bukan dokter lagi. Aku bahkan tidak bisa masuk ke ruang operasi. Su Dian. Jika Xu Xiaoyi mengalami kemalangan apapun, kaulah yang akan membunuhnya secara pribadi. Mustahil. Kau berbohong. Kau pasti tidak ingin menyelamatkan Xiao Yi, jadi kau sengaja mencari alasan. Aku sangat berharap Xu Xiaoyi mati. Hanya dengan begitu, kau bisa merasakan rasa sakit dan penyesalan diri yang kurasakan setelah Xian meninggal dunia. Kau benar. Orang-orang seperti kita hanya pantas masuk neraka. Pergilah ke neraka. Kau bajingan. Xiao Yi tidak boleh mati. Xiao Yi tidak boleh mati. Aku sudah diusir dari keluarga. Xiao Yi adalah satu-satunya harapanku untuk mendapatkan kembali hak waris keluarga. Dia tidak boleh mati. Xiao Yi tidak boleh mati. Ibu kandungnya menyebabkan dia kehilangan harapan terakhirnya untuk bertahan hidup. Ayah kandungnya terpaku pada secercah nilai terakhirnya. Ayah angkatnya berharap dia segera mati. Dosa apa yang dilakukan Xu Xiaoyi di kehidupan sebelumnya hingga harus tinggal di keluarga seperti milikmu? Kau jalan. Mengapa kau berpura-pura menjadi mulia? Kaulah yang kehilangan putramu. Dan untuk membalas dendam kepada kami, kau menyewa seorang sopir, berniat membunuh kami. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Lalu bukti apa yang Anda miliki? Bukti. Buktinya adalah ini. Kematian putramu saat itu. Persis sama dengan kecelakaan mobil hari ini. Kedua sopir mengemudi dalam keadaan lelah. Dan kecelakaan tersebut disebabkan oleh kesalahan operasional. Di dunia ini, bagaimana mungkin ada kebetulan seperti itu? Mengapa Anda berpikir aku membalas dendam terhadap Anda? Mungkinkah kecelakaan mobil saat itu berhubungan dengan Anda? Omong kosong. Apa hubungannya denganku? Tepat sekali. Jika itu tidak ada hubungannya dengan Anda, mengapa aku akan membalas dendam terhadap Anda? Lu Qingyu, mungkin kau kehilangan putramu, menjadi sakit jiwa, dan ingin membalas dendam pada masyarakat. Begitukah? Kendaraan yang bertanggung jawab disebabkan oleh mengemudi dalam keadaan lelah, dan pengemudinya juga menderita penyakit mematikan. Hanya 2 poin ini. Bahkan Ayah Siang tidak tahu.
Anda seseorang yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kecelakaan mobil itu. Bagaimana Anda tahu? Saya. Tidak bisakah aku menebak saja? Menebak. Kalau begitu bawa kata-kata Anda ini ke pengadilan. Dan biarkan hakim melihat apa yang mereka katakan. Lu Qingyu. Aku memegang paspor Prancis. Kau ingin mengirimku ke pengadilan Huagu. Bermimpilah. Tidak apa-apa. Bukankah kita masih memiliki Sudian-dian? Aku ingat Sudian-dian. Belum mengganti keluarga negaranya. Lagi pula kalian berdua berada dalam satu nasib yang sama. Tidak ada bedanya siapa yang aku tangkap. Bawa orang itu masuk. Jangan bergerak. Aku bisa berjalan sendiri. Presiden Lu, ini adalah putra dari sopir yang bertanggung jawab atas kecelakaan saat itu. Yu Feng. Hei Yu Feng, aku bertanya padamu. Sejak ayahmu meninggal dunia, kamu tidak bekerja satu hari pun. Namun kamu tinggal di apartemen besar, di pusat kota, menikmati makanan minuman dan hiburan tanpa henti. Jadi dari mana asal uangmu? Dari mana uangku berasal? Apa hubungannya denganmu? Pacarku yang memberikannya padaku. Aku menang lotre, oke? Siapa kalian sebenarnya? Mengapa kalian punya hak untuk menyeretku ke sini? Aku beritahu kalian. Ini adalah penculikan. Ini ilegal. Aku akan menuntut kalian. Apa yang kamu lakukan hanya berdiri di sana? Kau berani memukul orang. Kau harus membayar ganti rugi. Wajahku sangat berharga. Satu tamparan bernilai setidaknya 50.000. Ini ada 1 juta. Patahkan salah satu kakinya untukku. Berhenti memukul, berhenti. Berhenti memukul. Sekarang kamu sedang berpikir, bagaimana cara The menjawabnya? film was Aku- translated aku hanya and terus narrated pukul by dia. M Media. Tidak. Berhenti memukul. Aku akan bicara. Aku akan bicara. Sebelum ayahku mengalami kecelakaan mobil, dia memang memberiku sebuah kartu. Dan dia juga memberiku cara untuk menghubungi seseorang. Dia bilang, jika sesuatu terjadi, aku harus mencari orang itu. Siapa? Ya, Dia bicara omong kosong. Aku sama sekali tidak mengenalnya. Jadi kamu mencarinya, artinya kamu tahu. Uang ini ditukar dengan nyawa ayahmu dan nyawa seorang anak yang tidak bersalah. Benar begitu? awalnya aku tidak tahu. Kemudian, setelah ayahku mengalami kecelakaan mobil, aku samar-samar menebak apa yang sedang terjadi. Ayahku sudah sakit. Dokter bilang dia tidak punya waktu lama untuk hidup. Aku adalah putranya. Dia membantuku untuk terakhir kalinya. Apa yang terjadi? Lalu bagaimana dengan putraku? Kesalahan apa yang dilakukan putraku? Mengapa dia harus mati untuknya? Nora, percuma saja kau datang kepadaku soal ini. Bukan aku yang membunuh putramu. Setiap kesalahan ada pelakunya, setiap utang ada pemiliknya. Bahkan jika kau ingin menyelesaikan perhitungan, kau harus mencari dia. Yu Feng, kau bajingan. Seharusnya aku waktu itu membunuhmu juga, agar tidak meninggalkan malapetaka ini. Cukup. Bawa dia pergi. Sudian-dian, apa yang masih Anda miliki sekarang? Untuk membantah. Benar sekali. Lalu kenapa kalau aku melakukannya? Mengapa? Hanya untuk memperebutkan seorang pria. Lu Qingyu, jangan salahkan aku. Zhou Ziheng dan aku tidak punya dendam atau permusuhan masa lalu. Aku juga tidak ingin membunuhnya. Jika kau harus menyalahkan seseorang, salahkan saja dia. Karena memiliki nasib buruk. Karena terlahir di rahimmu. Dia menghalangi jalan putriku. Jadi dia pantas mati. Baiklah. Alasan yang bagus sekali. Zhou Xian. Apakah Anda mendengar itu? Inilah orang yang terus-menerus Anda pikirkan. Cahaya bulan putih seumur hidup Anda. Anda melakukan perselingkuhan dalam pernikahan. Menyebabkan si Eng kehilangan nyawanya dengan sia-sia. Anda, pria yang berpikir dengan tubuh bagian bawahnya. Mengapa Anda menikahi saya? Mengapa Anda mencelakai saya? Qingyu. Jangan sentuh dia. Kotor. Qingyu. Lu Qingyu. Aku salah.
Jangan khawatir. Aku akan menebus dosa-dosaku. Pisau ini. Apakah kau masih mengingatnya? Ini adalah pertama kalinya. Aku menjabat sebagai kepala ahli bedah, dan kau memberikannya kepadaku. Kau bilang keterampilan medisku luar biasa. Dan bahwa aku pasti akan menjadi ahli bedah terbaik Huaal. Sekarang aku telah mewujudkan impianku. Tapi hidupku sudah berakhir. Pisau ini. Itu adalah titik awal karirku. Maka biarlah itu menjadi titik akhir hidupku. Pembunuhan. Pembunuhan. Cepat panggil polisi. Pembunuhan. Zhao Xian, kau. King Yu. Tidakkah kau lihat? Aku adalah ahli bedah terbaik Huaal. Aku benar-benar bajingan. Aku sudah merasakan konsekuensi karma. Mari kita masuk neraka bersama. Dian-Dian. Halo. Apakah Anda ibu dari Shu Xiaoyi? Kami tidak dapat menemukan anggota keluarga Shu Xiaoyi di rumah sakit. Jadi kami harus memberitahu Anda melalui telepon. Kami sangat menyesal. Kami tidak mampu menyelamatkan anak itu. Apakah Anda ingin mengucapkan beberapa patah kata lagi kepada anak itu? Ibu di mana ibu? Aku sangat takut. Aku ingin melihat ibu dan ayah. Tolong cepat datang ya. Ibu. Tidakkah ibu ingin? Jangan bertengkar dengan ayah lagi. Kalian berdua harus baik-baik saja. Sama seperti sebelumnya. Aku sangat menyesal. Shu Xiaoyi baru saja meninggal dunia. The film was translated and narrated by Shoei. Media. Dian-Dian. Jangan bergerak. Amankan lokasi kejadian. Kami baru saja menerima panggilan darurat yang menyatakan bahwa di sini telah terjadi pembunuhan. Apa yang terjadi? Dikonfirmasi meninggal dunia. Aku membunuh orang itu. Bawa dia pergi. Petugas. Dan dia menyewa seseorang untuk membunuh. Pagi ini, kecelakaan mobil di Jiangcheng Avenue. Pengemudinya disewa olehnya untuk membunuh anak saya. Tangkap dia juga. Apakah Anda punya bukti? Saya tidak punya bukti, tapi saya bisa menjamin semua yang saya katakan adalah kebenaran. Pagi ini, di Jiangcheng Avenue, sebuah insiden kecelakaan terjadi. Setelah penyelidikan, telah dikonfirmasi bahwa kendaraan yang terlibat mengalami malfungsi, menyebabkan setir dan rem blong. Telah dikonfirmasi bahwa ini adalah kecelakaan. Anda mengklaim itu adalah pembunuhan. Apakah Anda punya bukti malfungsi rem blong? Bukankah itu hanya karena mengantuk saat mengemudi? Petugas, orang seperti dia membuat klaim yang tidak berdasar, memfitnah orang lain. Saya bisa menuntutnya atas pencemaran nama baik. Kakak, kamu masih tahu aku kakakmu. Tuan, Anda harus memberikan bukti saat berbicara. Saat ini, saya hanya melihat.
sesosok mayat di depan Anda. Silakan ikut kami kembali The film untuk was membantu translated penyelidikan. and narrated Apa by yang sedang M. Anda Media. lakukan? Tingyu. Bisakah kau memaafkanku? Presiden Lu, saya masih harus mengejar penerbangan, jadi saya akan pergi duluan. Jika ada kesempatan di masa depan untuk datang ke Prancis, Anda harus datang dan menemui saya. Baik, di masa depan, disiplinkan adik laki-lakimu dengan benar. Jika pendisiplinannya efektif, volume pesanan tahun depan akan meningkat 3 kali lipat. Jangan khawatir, begitu saya kembali ke Prancis, saya pasti akan membuat adik laki-laki saya berubah sepenuhnya dan berperilaku dengan benar. Bagus, aku menantikannya. Kita akan bertemu lagi. Selamat tinggal.